pemirsa yang budiman, kami doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Terkait jet tempur Dassault Rafale yang sudah dipesan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sudah pada tahap akhir pemberlakuan dari 18 pesawat tempur multiperan Dassault Aviation Rafale untuk Indonesia. Ke-42 unitnya kini telah dikirimkan alias sudah lunas. Mengutip siaran pers Saint Cloud pada 8 Januari 2024, tahap terakhir 18 Rafale untuk Indonesia mulai berlaku hari ini. Hal ini menyusul mulai berlakunya tahap pertama dan kedua dari 6 dan 18 Rafale pada bulan September 2022 dan Agustus 2023, sehingga melengkapi jumlah pesawat yang dipesan untuk Indonesia berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada bulan Februari 2022 untuk akuisisi 42 Rafale. Eric Treppier, Chairman dan CEO Dassault Aviation mengatakan, dalam memilih Rafale, Indonesia telah memilih alat unik untuk kedaulatan dan kemandirian operasional yang akan membantu mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar. Pilihan ini juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius. Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan kemitraan ini dengan visi jangka panjang yang tegas. Jadi di samping Indonesia memborong jet tempur tersebut, Indonesia dan Perancis juga bekerja sama dalam bidang industri dan akademik. Ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia dengan membeli pesawat tempur dari negara produsen pesawat tempur tersebut. Beda halnya bila membeli Dassault Mirage 2005 yang telah dibatalkan pembeliannya ke negara Qatar. Baiklah, mari kita tengok keunggulan dan canggihnya pesawat tempur ini. Badan pesawat yang sepenuhnya dioptimalkan. Rafale, pesawat tempur yang sepenuhnya omni-role, tersedia dalam 3 varian. Rafale C, dengan 1 tempat duduk dioperasikan dari pangkalan darat. Rafale M, 1 tempat duduk untuk operasi kapal induk. Rafale B, 2 tempat duduk diterbangkan dari pangkalan darat. Ketiga varian tersebut memiliki badan pesawat dan sistem misi yang sama. Perbedaan antara versi angkatan laut dan darat hanya terbatas pada bagian bawah dan kait penahan. Terkait dengan badan pesawat, bahan sistem kendali penerbangan, Rafale memiliki sayap delta dengan kanat yang dipasangkan rapat. Penelitian internal dalam komputasi dinamika fluida telah menunjukkan manfaat khusus dari hubungan erat antara sayap dan kanat, memastikan berbagai posisi pusat gravitasi untuk semua kondisi penerbangan, serta penanganan yang sangat baik di seluruh lingkup penerbangan. Konfigurasi sayap kanat sayap delta yang dipasangkan jarak dekat merupakan faktor kunci bagi kinerja tempur Rafale. Bahkan pada sudut serang yang tinggi, ia tetap lincah dan kinerja jangkauannya dalam misi serangan bahkan dalam konfigurasi senjata terberat pun tak tertandingi untuk desain yang kompak ini. Jadi pesawat Dassault Rafale ini dilengkapi dengan adanya kanat atau sirip depan. Sirip depan atau kanat ini menambah kelincahan pesawat dalam bermanuver. Lanjut. Sistem kontrol penerbangan atau FGS, digital canggih fly-by-wire atau FBW, memberikan stabilitas longitudinal dan kinerja penanganan yang unggul. FGS bersifat quadruple redundan dengan 3 saluran digital dan 1 saluran analog yang dirancang terpisah tanpa cadangan mekanis. Independensi desain antar saluran adalah kunci untuk menghindari anomali simultan
di semua saluran. Sistem kontrol penerbangan Revell mencapai tingkat keselamatan penerbangan tertinggi dengan memanfaatkan pengalaman luas Dassault Aviation dalam teknologi fly-by-wire. Lebih dari 1 juta jam penerbangan tanpa satupun kecelakaan yang disebabkan oleh FGS. Sistem kontrol penerbangan Revell yang canggih memungkinkan penerbangan otomatis dalam mode mengikuti medan untuk dilakukan dalam segala kondisi cuaca, bahkan dengan jarak pandang nol, memungkinkan pesawat tempur untuk terbang tanpa teramati di wilayah udara lawan, sebuah faktor penentu kemampuan bertahan hidup dalam lingkungan dengan ancaman tinggi. Jadi ini sifatnya itu seperti jet siluman, karena pesawat Dassault Revell ini didesain sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi di wilayah udara lawan karena sifat silumannya itu. Wah, ini canggih juga, ini pesawat tempur milik Indonesia terbaru. Jet tempur Dassault Revell aman dan mudah untuk diterbangkan di semua mode penerbangan, menampilkan kinerja penanganan yang presisi namun ramah di semua konfigurasi pemuatan di seluruh lingkup penerbangan. Berdasarkan pengalaman besar Dassault Aviation di bidang kontrol penerbangan dan pelacakan medan otomatis AGCES, sistem penghindaran tabrakan darat otomatis, melindungi pesawat dan awak dalam situasi yang paling menantang, memungkinkan pilot untuk fokus sepenuhnya pada misinya. Untuk penampang radar, badan pesawat dijaga pada nilai serendah mungkin dengan memilih garis cetakan luar dan bahan yang paling memadai. Sebagian besar fitur desain siluman dirahasiakan, namun beberapa di antaranya terlihat jelas seperti pola bergerigi di tepi belakang sayap dan kanan. Dassault Aviation telah lama dikenal karena merancang badan pesawat kokoh yang dapat bertahan lebih dari 30 tahun beroperasi tanpa peningkatan struktural yang besar. Berkat pengetahuan unik Dassault Aviation dalam pemodelan elemen hingga kelelahan badan pesawat Revell dipantau dengan konsep bebas pengukur yang sama yang telah terbukti bermanfaat pada armada Mirage 2000. Material komposit banyak digunakan di Revell dan mencakup 70% area basah. Mereka juga menyumbang peningkatan 40% dalam rasio berat lepas landas maksimal terhadap berat kosong dibandingkan dengan badan pesawat tradisional yang terbuat dari aluminium dan titanium. Jet tempur Dassault Revell ini dilengkapi mesin yang ringkas dan bertenaga. M88 tipe 2 adalah mesin turbofan generasi baru yang menawarkan rasio daya dorong terhadap berat yang tinggi dengan kemudahan perawatan, keandalan pengiriman yang tinggi, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. M88 tipe 2 menggabungkan teknologi canggih seperti cakram kompresor berbilah integral, ruang bakar berpolusi rendah dengan emisi bebas asap, bilah turbin bertekanan tinggi, kristal tunggal, pelapis keramik, dan material komposit. Pembangkit listrik M88 tipe 2 mempunyai bobot kering 10.971 lbs dan 16.620 lbs dengan afterburner. Pesawat ini dilengkapi dengan full authority digital engine control yang berlebihan, yang menyediakan penanganan mesin tanpa beban dimanapun dalam lingkup penerbangan. Throttle dapat digerakkan dari tenaga tempur ke posisi idle dan kembali ke tenaga tempur lagi dalam waktu kurang dari 3 detik dari idle hingga afterburner penuh. Diluncurkan pada tahun 2008, program M88 TCO, total biaya kepemilikan dimulai untuk lebih meningkatkan ketahanan mesin dan menurunkan biaya dukungan. Memanfaatkan proyek ECO, Safran Aircraft Engine,
mampu meningkatkan kompresor tekanan tinggi dan turbin tekanan tinggi M88 tipe 2. Pendinginan ditingkatkan dan komponen yang lebih kuat telah diperkenalkan, sehingga meningkatkan daya tahan hingga 50%. Masa pakai antar overhaul telah ditingkatkan secara signifikan untuk sejumlah modul, sehingga membantu meminimalkan dampak pemeliharaan terencana terhadap ketersediaan mesin. M88 adalah subjek dari upaya perbaikan terus-menerus oleh Safran Aircraft Engine yang mengarah ke versi M884E terbaru yang dibangun berdasarkan program TCO. Versi ini yang menawarkan umur lebih lama, ini beroperasi penuh. Pengiriman produksi dimulai pada tahun 2012 dan pesawat Revell kini keluar dari jalur produksi yang dilengkapi dengan M88 tipe 4E. Jet tempur Dassault Revell dilengkapi berbagai macam sensor cerdas dan diskrit, RBA-2, AESA radar array, pemindaian elektronik aktif. Revell adalah pesawat tempur Eropa pertama yang menggunakan radar pemindai elektronik. Dikembangkan oleh Thales, radar RBA-2 telah memperoleh manfaat dari upaya penelitian besar-besaran dan pengetahuan Thales yang tak tertandingi berdasarkan pengalaman masa lalu. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, tingkat kesadaran situasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dicapai dengan deteksi dini dan pelacakan beberapa target. Dengan ketangkasan pancaran sinar yang unggul dan daya komputasi yang luar biasa, RBA-2 menawarkan kinerja luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh radar pemindaian mekanis. Pada bulan Oktober 2012, pesawat tempur Revell pertama yang dilengkapi dengan radar RBA-2, Active Electronically Scanned Array, dikirimkan ke Kementerian Pertahanan Perancis. AESA menyediakan berbagai fungsi, deteksi pencarian dan pencarian semua aspek serta pelacakan beberapa target udara untuk pertempuran jarak dekat dan intersepsi jarak jauh di seluruh volume deteksi dan pelacakan dalam segala cuaca dan di lingkungan gangguan yang parah. Kemampuan untuk melacak target di dalam atau di luar domain pencarian memberikan keuntungan utama dalam pertempuran udara. Pembuatan peta 3 dimensi secara real time untuk mengikuti medan di atas medan yang belum dipetakan dalam kondisi buta. Revell adalah satu-satunya pesawat tempur generasi baru yang saat ini menawarkan fungsi seperti itu. Presentasi secara real time kepada kru, peta darat 2D, resolusi tinggi untuk deteksi, identifikasi dan penunjukan target darat, dan untuk pembaruan navigasi, deteksi, dan pelacakan beberapa target angkatan laut. RBA-2 AESA sepenuhnya kompatibel dalam hal jangkauan deteksi dengan rudal udara ke udara jarak jauh Meteor. ASEA menawarkan potensi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Dalam situasi di mana kebijaksanaan menjadi satu-satunya faktor taktis yang paling penting, Revell dapat mengandalkan beberapa sistem sensor lainnya. Pesawat jet tempur milik Indonesia ini dilengkapi optronik sektor depan, dikembangkan oleh Thales Sistem Front Sector Optronics atau FSO, terintegrasi penuh ke dalam pesawat dan sistem persenjataannya. Beroperasi pada panjang gelombang optronik, tampak dan inframerah. Ia kebal terhadap gangguan radar dan menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh yang terselubung, pelacakan sudut resolusi tinggi, dan pencarian jarak laser untuk target udara, laut, dan darat.
FSO memungkinkan target tersembunyi untuk dideteksi dan dilacak, menempatkan rival dan ruang tempurnya sebagai pusat pertempuran di masa depan, sekaligus mengidentifikasi target secara visual pada jarak yang berdekatan, seperti yang disyaratkan oleh aturan keterlibatan. Kemampuan net-centric untuk pertempuran kolaboratif. Berkat kemampuannya yang terpusat pada jaringan untuk berbagi data, rival sepenuhnya terhubung dengan aset ruang pertempuran lainnya. Kemampuan ini bergantung pada arsitektur terbuka yang memungkinkan penggunaan beberapa data link broadband secara bersamaan. Rival dapat berbagi data taktis secara real time dengan pesawat lain dalam formasi dan dengan pusat komando dan kendali udara dan permukaan, pengendali udara taktis atau aset ramah lingkungan lainnya. Sebagai aset berkemampuan net-centric, rival dapat bertukar gambar berkat sistem rover penerima peningkatan video yang dioperasikan jarak jauh. Awak pesawat rival dapat berbagi video atau gambar target dengan pengontrol udara depan di darat, sehingga membantu mencegah insiden biru-biru dan kerusakan tambahan. Sebuah keuntungan yang menentukan dalam operasi penjaga perdamaian. Jet tempur rival dilengkapi dengan link 16 atau dengan solusi khusus pelanggan non-NATO tergantung pada kebutuhan pelanggan. Interoperabilitasnya sebagai bagian dari operasi multinasional telah dibuktikan dalam banyak kesempatan. Rival akan segera dilengkapi dengan kemampuan konektivitas transhorizon melalui tautan satelit. Talios, bot penargetan dan penunjukan laser. Bot penargetan dan penunjukan laser Talios yang dirancang oleh Thales menghadirkan kemampuan pengawasan, identifikasi, dan penunjukan laser siang dan malam penuh ke rival dengan presisi metrik. Hal ini memungkinkan senjata berpemandu laser untuk dikirimkan pada jarak dan ketinggian yang berbeda. Sensor IR pada bot Talios beroperasi pada pita inframerah gelombang menengah dan digabungkan dengan sensor TV generasi baru beresolusi tinggi. Talios dapat dioperasikan dengan semua senjata berpemandu laser yang ada. Hal ini juga memungkinkan dilakukannya tugas pengintaian dan akan segera memungkinkan dilakukannya misi pengintaian yang telah direncanakan sebelumnya. Layar yang dipasang di helm. Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis dan Angkatan Laut Prancis telah memilih layar yang dipasang di helm Thales Scorpion untuk pesawat tempur rival mereka. Scorpion adalah sistem berteknologi tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi dan mempercepat perolehan dan penetapan target. Ini memproyeksikan tepat di depan mata pilot dan operator sistem senjata sebuah simbologi yang sangat memperbaiki persepsi situasi, terutama di luar batas kokpit. Helm ini memungkinkan penggunaan layar yang dipasang di helm dan kacamata penglihatan malam secara bersamaan. Jenis tampilan yang dipasang di helm lainnya telah diintegrasikan ke dalam rival untuk memenuhi kebutuhan spesifik sejumlah pelanggan ekspor. Demikian tadi mengenai jet tempur terbaru Indonesia, Dassault Rival, yang sangat canggih. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat bagi Anda.